Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat yang dimulai dari saya. Yang pertama adalah rasionalisme. Secara etimologis, rasionalisme ini berasal dari bahasa Inggris, yakni rationalism, di mana kata ini berangkat dari kata rasio yang artinya akal. Selanjutnya, pandangan rasionalisme ini adalah bahwa hanya dengan menggunakan prosedur tertentu dari akal pikiran kita saja, kita bisa sampai pada pengetahuan yang sebenarnya. Di mana pengetahuan sebenarnya ini adalah pengetahuan yang tidak mungkin salah. Menurut kaum rasionalis ini sendiri, satu-satunya sumber pengetahuan yang valid itu adalah akal budi manusia. Dan mereka itu menolak anggapan bahwa kita bisa menemukan pengetahuan melalui panca indera. Jadi di mana mereka tidak percaya bahwa kita bisa menemukan pengetahuan itu melalui panca indera. Baiklah, saya akan membacakan rasionalisme menurut para ahli. Menurut Plato, salah satunya pengetahuan sejati adalah apa yang disebut sebagai epitisme, yaitu pengetahuan tunggal dan tak berubah sesuai dengan ide-ide abadi. Dengan demikian, untuk mengetahui, menyelidiki, dan sampai pada pengetahuan sejati, kita hanya mengandalkan akal budi yang sudah mengenal ide abadi. Menurut René Descartes, kita tetap meragukan sementara apa saja yang tidak bisa dilihat dengan terang akal budi sebagai yang pasti benar dan tak diragukan lagi. Ini disebut dengan keraguan metodis, berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan sebuah prasangka, tebakan, dan dugaan yang menipu dan menghalangi kita untuk sampai pada pengetahuan yang benar-benar punya dasar yang kuat. Menurut Descartes, metode yang digunakan dalam ilmu ukur yang mengandalkan deduksi akal budi bisa berhasil untuk sampai pada kebenaran-kebenaran yang tidak bisa diragukan. Descartes berpendapat bahwa untuk sampai pada pengetahuan yang pasti, kita perlu mengandalkan akal budi. Sebagaimana ilmu ukur, oleh karena itu, kita perlu meragukan apa saja terutama yang ditangkap panca indera. Yang perlu dilakukan adalah menggunakan alat yang sama, memungkinkan ahli ilmu ukur dan matematika sampai pada kebenaran yang pasti, yaitu akal budi. Aliran yang kedua yaitu empirisme atau empirik. Berbeda dengan rasionalisme yang menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari akal budi atau rasio. Empirisme sebaliknya, mereka menggugat itu. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa sumber pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Pengetahuan yang sahih atau pengetahuan itu sumbernya bukan dari akal budi atau kesadaran, melainkan dari pengalaman. Kalau yang tadi a priori tidak berdasarkan pengalaman, kalau yang empirisme ini a posteriori berdasarkan pengalaman. Menurut para ahli, yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke dalam bukunya yang berjudul An Essay Concerning Human Understanding, menurutnya semua konsep ide yang mengungkapkan pengetahuan manusia sesungguhnya berasal dari pengalaman manusia. Konsep atau ide-ide ini diperoleh dari panca indera atau dari refleksi atas yang diberikan oleh panca indera. Locke membedakan antara dua macam ide. Yang pertama, ide-ide sederhana. Ide-ide sederhana adalah ide yang kita tangkap melalui penciuman, penglihatan, dan semacamnya, yang ditangkap secara langsung dan spontan. Yang kedua yaitu ide-ide kompleks. Ide-ide kompleks ini berasal dari akal budi, kemudian mengelola lebih lanjut ide-ide itu dengan memikirkan dan meragukan, mempertanyakan, menggolongkan, dan mengelola apa yang diberikan panca indera, dan seterusnya. Kedua, menurut David Hume dalam bukunya An Inquiry Concerning Human Understanding pada tahun 1748, menurut Hume, pemahaman manusia dipengaruhi oleh sejumlah kepastian dasar tertentu mengenai dunia eksternal.
Melalui naluri ilmiah manusia bisa mencapai kepastian yang memungkinkan pengetahuan manusia. Membedakan dua proses mental dalam diri manusia. Titik pertama adalah kesan empiris, impresi, yang merupakan semua macam penyerapan panca indera yang lebih hidup dan bersifat langsung. Yang kedua, pemikiran atau ide yang kurang hidup dan kurang bersifat langsung. Tiga unsur pertama ide-ide tersebut. Pertama, prinsip kemiripan yang berasal dari ide tentang sesuatu objek cenderung melahirkan dalam akal budi. Yang kedua, prinsip kontinuitas dalam tempat dan waktu. Kesimpulan aliran-aliran filsafat. Filsafat diakui sebagai induk ilmu pengetahuan Tehet Modher Esir yang mampu menjawab segala pertanyaan dan permasalahan, mulai dari masalah-masalah yang bermunculan dengan alam semesta hingga masalah problematika dan kehidupan. Dengan demikian telah banyak aliran filsafat yang bermunculan. Di antara aliran filsafat yang bermunculan adalah rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir dan kaidah-kaidahnya. Thanks for watching guys. Semoga video pembelajaran ini dapat dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih.